kalau Gus Miftah mengaku dari keturunan Mbah Ahmad Darum, itu kok di data kami itu tidak ada. Karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kyai Madarum, atau putra dari Yang Kyai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kyai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kyai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Saya punya mbah namanya Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Kalau urutan dari bawah adalah Miftah Maulana Habibur Rahman, yang saya berdarah Ponorogo, tapi saya lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di pondok banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya nggak pernah tahu dia anaknya siapa. Saya punya bapak sekarang di Lampung, namanya Kiai Muhammad Muradi. Pak Muradi punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran. Punya bapak namanya Kiai Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Hitung, berarti saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhonan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Kalau diurutkan, berarti Miftah keturunan ke-18 dari Brawijaya, Prabu Brawijaya. Ya pemirsa, kami sudah bergabung dengan Wirasito, keluarga keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari. Baik Bapak, klaim dari Gus Miftah dia merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari. Bagaimana keluarga besar menanggapinya Pak? Kalau keluarga besar kan begini, kita tidak bisa mengklaim dan disklaim ya, tapi kita coba untuk menjabarkan data ataupun istilah yang kita punya. Kalau Gus Miftah mengaku dari keturunan Mbah Ahmad Darum, itu kok di data kami itu tidak ada. Karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kyai Madarum, atau putra dari Yang Kyai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kyai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kyai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Sehingga kalau katakan apakah keturunan sesuai data yang kamu miliki, itu tidak ada. Pak Warsito, apakah dengan adanya penyampaian Gus Miftah mengenai silsilah ini, apakah sebenarnya udah ada komunikasi Bapak antara keluarga besar dengan Gus Miftah sendiri, Pak? Kalau saya pribadi belum pernah secara langsung, atau pernah tapi tidak dalam forum khusus ya, itu di bincang-bincang yang singkat. Tapi mungkin Gus Miftah waktu itu tidak mendengarkan, waktu itu terjadi di Tegasari sebelum hallnya Yang Muhammad Besari tahun kemarin. Itu kebetulan di situ ada lurah Tegasari juga yang mencoba menanyakan. Saya katakan sebagai duri yang hadir, saya juga berikan data silsilah itu kok saya belum menemukan. Cuman keluarga yang lain yang dari dari Lampung yang hari juga sebagai pengurus ansornya PW Lampung itu juga pernah mencoba mengklarifikasi. Itu kami sering intens komunikasi bahwa yang di Lampung mengatakan tidak ada data seperti itu. Dan dari saudara yang di Jogja juga menyampaikan juga tidak menemukan data kalau Gus Miftah masih di sana. Di komunikasi kami sudah lebih dari setahun. Nah kalau ini lagi muncul lagi ya, ini saya pikir mungkin bentuk klarifikasi yang perlu diupdate. Memang kalau dari data yang saya punya tidak ada. Baik Pak Wirasto, berarti Gus Miftah ini tidak merupakan keturunan ya. Dan apakah di sini Bapak ingin mengklarifikasi secara jelas kepada masyarakat di seluruh Indonesia, Pak? Kalau saya pribadi tidak mencoba untuk mengklaim atau disklaim ya, tapi ini diharap bagi pribadinya adalah memang tidak, lebih baik mengakui tidak. Karena apa?
di tradisi kami, siapapun itu diperbolehkan kok mengaku keluarga, entah keluarga secara genetik ataupun secara keilmuan. Ini makanya di sini saya tidak mencoba untuk meminta ataupun mendisklaim daripada pengakuan Gus Miftah, tetapi lebih kepada permintaan ini ya, menyadari diri sendiri dan masyarakat juga tentunya akan bisa mengambil kesimpulan dari apa-apa yang ya disuarakan banyak orang seperti itu. Baik, dari keluarga Pak Wirasto sendiri, apakah memang ada hubungannya Pak dengan keluarga silsilah dari keluarganya Gus Miftah, Bapak? Kalau dari keluarga saya pribadi belum pernah komunikasi ya. Saya tidak tahu kalau dari keluarga yang lain, artinya kan keluarga dari Mbah Muhammad Besari ini kan sudah tersebar banyak, mungkin sudah puluhan ribu ya. Ya tidak tahu apakah ada beberapa dari keluarga yang ada pernah berkomunikasi secara langsung dan intens. Karena memang waktu awal-awal dulu, Gus memang sering datang ke Kasari untuk isi pengajian dan sebagainya. Ya mungkin ada beberapa keluarga yang intens komunikasi. Baik Pak Wirasto, ini kan berarti secara tidak langsung nama keluarga Bapak juga turut dibawa dalam kontroversi yang sedang terjadi, di mana video Miftah ini kan viral mengolok-olok ada komedian, ada seniman juga. Menurut Bapak sendiri ini seperti apa Pak tanggapan keluarganya? Kalau keluarga kami seperti saya sampaikan, sebenarnya kami tidak sakit hati ataupun tidak berbangga, lebih ini mengajak masing-masing untuk menyadari kapasitas masing-masing. Karena bagaimanapun menyadari bahwa political value kemudian glorifikasi kan, kalau kita bicara masalah ini kan dibutuhkan loh. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan salah satu keturunan Kiai Ageng ini, di mana menyatakan bahwa memang Klaim tidak yang disampaikan oleh Gus Miftah itu sebenarnya tidak benar, dan silsilah keluarga antara klaim yang disebutkan oleh Gus Miftah yang memang sudah beredar di media sosial itu disampaikan tidak benar ya. betul sekali. Dan kami sepertinya sudah tergabung Hubung kembali bersama dengan dengan narasumber kami. ya. Boleh Pak dilanjutkan Pak tadi? Terkait dengan klaim ataupun upaya glorifikasi itu, apakah memang ini upaya Gus Miftah untuk mendongkrak kebenarannya atau bagaimana? Yang jelas kalau dari keluarga saya pribadi itu tidak merasa sakit hati atau apa, karena bagaimanapun kita menyadari legowo ketika kebenaran itu kemudian dicangkok-cangkokkan, karena tidak hanya Gus Miftah yang sebenarnya yang pernah kami dengar, siapapun yang mencangkokkan itu. Saya pribadi beberapa kali mencoba mengklarifikasi beberapa kiai-kiai yang mencangkokkan kepada terah yang Muhammad Besari. Bahkan yang hari ini pun sekarang lagi lagi dengarkan masyarakat. Itu ya, kalau di beberapa data keluarga pun banyak yang mencangkokkan itu. Tapi kami mencoba untuk tidak sakit hati, tetapi mencoba menyampaikan kenyadaran seperti itu. Baik Pak, dengan adanya klaim juga dan informasi bahwa keluarga Gus Miftah ini sempat dan pernah tinggal di lingkungan Bapak di sana, apakah ini benar atau tidak Pak? Kalau pernah tinggal, beberapa cerita itu memang ada dari bapaknya atau mbahnya itu di dekatnya Kasari, memang di timurnya Kasari itu ada sebuah tempat bernama Bantengan ya, atau di dekatnya Motorjo itu ada sebuah dusun namanya Bantengan. Tapi kemudian beliau itu kan trans ke Lampung gitu kan. Tapi berarti Bapak dan keluarga benar-benar tidak pernah mengenal atau berbincang secara langsung ya Pak kepada keluarganya Miftah ini? Belum pernah. Dan lagi-lagi kalau mengatakan kalau secara pribadi belum pernah berbincang dengan salah satu keluarga dari Gus Miftah. Nah, kalau tadi sempat guyon-guyon juga, kalau mengaku terah Tegasari mungkin iya karena tinggal di Tegasari. Kalau mengaku terah dari yang Ageng, yang ini yang perlu kita kaji ulang dari data yang kami miliki, tidak ada seperti itu. Baik Pak, dengan adanya klaim ini apa langkah selanjutnya yang ingin keluarga besar Bapak lakukan dengan adanya klaim ini? Karena memang ini juga sudah viral ya Pak di media sosial dan halayak umum begitu. Kalau langkah-langkah sebenarnya kan kami ini kan sudah mulai berapa tahun, 3 atau 4 tahun ini kan kami mencoba untuk menggawangi daripada orang-orang yang ingin mencampurkan nasab itu, bukan karena kita merasa sok apa tidak, tapi untuk menjaga
supaya nama leluhur ini tidak disalahgunakan. Karena bagaimanapun juga ketika nama beliau ini atau leluhur kita ini dimanfaatkan untuk yang kebaikan tidak apa-apa, tapi ketika digunakan untuk hal yang negatif yang perlu kita gawangi supaya orang-orang yang mencoba menjangkaukan itu tidak terlaksanakan, sehingga kami mencoba untuk selalu ketika orang mengaku monggo datang ke sini silakan membawa daftar silsilah yang memang dengan akui sebagai silsilah Megasari. Coba kita verifikasi dengan data yang kita miliki seperti itu. Baik, Pak Wirasto, berarti Bapak memang sudah memiliki bukti konkret ya Pak bahwa tidak ada nama silsilah dari keluarganya Miftah. Kalau bukti konkret dari silsilahnya Gus Miftah, saya tidak mencoba untuk mendalami ya, tapi yang saya dalami adalah memang yang murni dari terah dari yang Ageng Muhammad Besari. Ini yang kami jaga. Ketika memang ada pengakuan-pengakuan, yaitu kami coba verifikasi dengan menggunakan data yang kami miliki, sehingga kita tidak perlu tidak perlu melakukan sebuah counter attack ya, tapi kita justru kalau bisa kita rangkul, kita ajak ngomong baik-baik, sehingga kebesaran namanya bukan karena glorifikasi dari nama besar beliau atau eyang itu, tapi karena memang laku daripada apa yang dia amalkan.